janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Ingat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia bilang tahu Khadijah nggak? Tahu Khadijah nggak? Jadi jelas ya, ini adalah yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya yaitu Khadijah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya raya, dan keliru orang yang mengatakan Nabi SAW miskin. Keliru sekali. Waktu beliau menikahi Khadijah, maharnya Khadijah 21 ekor unta. Antum di sini tahu mungkin harga unta. Kalau yang bagus bisa 10.000 real. Logiskah mengatakan bahwa Rasulullah pada saat menikahi Khadijah pria pengangguran miskin dengan begitu mewah pernikahannya dan mahar yang begitu mahal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang viral di sosial media lagi-lagi dugaan penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini benar-benar nggak habis pikir. Ini pelakunya adalah salah satu kontestan Pilkada DKI Jakarta, yaitu Pak Suswono, wakilnya Pak Ridwan Kamil. Pak Suswono ini menggambarkan Rasulullah sebagai pria pengangguran di usia 25 tahun, lalu menikahi seorang janda konglomerat, yaitu Khadijah. Ya, seolah-olah dalam narasinya itu, ya Rasulullah menikahi Khadijah untuk ya kepentingan harta lah gitu. Nauzubillahi min zalik. Ini suatu penggambaran kepada Rasulullah yang sangat tidak tepat sekali. Tapi pada akhirnya beliau sudah minta maaf. Nanti kita akan simak video klarifikasinya. Sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa saya tidak ada kepentingan politik dalam video ini. Ya, karena itu adalah salah satu kontestan politik. Bukan berarti saya menyerang salah satu kontestan, bukan berarti saya mendukung salah satu kontestan. Terlebih lagi saya bukan warga DKI Jakarta. Jadi nggak ada kepentingan politik ya di dalam video ini. Saya hanya tergerak hatinya, nggak bisa menahan ketika Rasulullah itu digambarkan dengan hal-hal yang tidak pantas. Siapapun itu yang melakukan, mau itu umat Islam, mau itu ngakunya kiai, mau itu ngakunya tokoh politik, mau itu ngakunya orang kafir atau muslim, pokoknya kalau ada orang yang terkesan menghina Rasulullah, saya nggak bisa diam teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu aja ya videonya, sekaligus juga nanti kita akan simak klarifikasinya teman-teman. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur, katanya. Tertawa lah. Orang di sana. Coba ingat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia bilang tahu Khadijah nggak? Tahu Khadijah nggak? Orang-orang yang ada di sana tahu, bilang. Dia kan konglomerat. Nikahi siapa? Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi ya. Jadi jelas ya, ini adalah yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya yaitu Khadijah. 25 tahun pemuda kan? Nah itu contoh. Nah, ini adalah video klarifikasinya. Coba kita simak nih. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum relawan Bang Jafar dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim teman-teman. Ya, kemungkinan Pak Suswono ini memang tidak punya niatan untuk menghina Rasulullah. Ya, kemungkinan begitu teman-teman ya, kita prasangka baiknya. Akan tetapi perilaku Pak Suswono ini mau diniatkan menghina Rasulullah ataupun tidak, ya jelas umat Islam akan sakit hati jika mendengarkannya, karena menggambarkan Rasulullah dengan sesuatu yang tidak tepat. Pria pengangguran menikahi janda konglomerat kaya gitu. Seolah-olah biar hidupnya Rasulullah tenang gitu. Seolah-olah yang diincar kepada Khadijah itu adalah hartanya. Kan itu nggak tepat sekali digambarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah dia sudah minta maaf teman-teman. Dan ini ada video juga yang beredar, kita simak dulu ya. Ya kemarin kan ada apa istilahnya, ya banyak yang karena tanpa tabayun ya atau recheck langsung kemudian menjudge ya, wajar aja. Dan saya
hal-hal seperti itu sih biasa-biasa saja. Hah? Tadi minta maaf Pak, tapi di video ini Bapak bilang banyak yang tanpa tabayun, tanpa ricek, dan saya biasa-biasa saja. Gimana sih Pak? Saya tidak merasa tersudut atau apa, tapi ya saya makanya mengeluarkan statement untuk minta maaf sajalah, supaya karena memang bagaimanapun juga. Gimana kita ulang lagi ya biar jelas. Jadi saya minta maaf sajalah, saya tidak merasa tersudut. Bukan Bapak yang merasa tersudut, kami umat Islam Pak yang nggak terima Rasulullah digambarkan begitu. Ada istilahnya, ya banyak yang karena tanpa tabayun ya, atau recheck langsung kemudian menjudge ya, wajar aja. Dan saya hal-hal seperti itu sih biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Merasa tersudut atau apa, tapi ya saya makanya mengeluarkan statement untuk minta maaf sajalah, supaya karena memang bagaimanapun juga ya seseorang tidak lepas dari kesalahan. Ya kalau sudah salah ya sudah minta maaf Pak, jangan bilang nggak tabayun lah apalah. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI akan mengkaji kelakar calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono yang menyebut janda kaya nikahi pemuda pengangguran dengan mencontohkan Siti Khadijah ke Nabi Muhammad. Kajian dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya orang yang terkena dampak negatif hingga merasa keadilannya terlanggar terkait kelakar tersebut. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dalam konteks ini tentu Bawaslu mensplitnya, khusus soal apa yang dilarang dalam kampanye adalah salah satunya menghasut, mengadu domba, mengancam. Nah itu yang tidak boleh ya. Nanti kita lakukan kajian. Kalau hanya mereka hanya sebagai guyonan sendiri gimana? Kadang kadang bagi Mas Bagja guyon, tapi bagi saya serius, kan bisa begitu ya. Itulah yang akan diuji. Apakah memang ada orang yang merasa kemudian terdampak negatif, merasa keadilannya terlanggar atau tidak, itu yang dikaji. Karena kalau soal guyon atau tidak, setiap orang punya rasa yang berbeda. Sebelumnya dalam dialog bersama masyarakat pada 26 Oktober lalu, Suswono mengeluarkan candaan soal janda kaya yang menikahi pemuda pengangguran. Hal ini diucapkannya saat menanggapi pertanyaan warga mengenai kartu janda saat Suswono membahas kartu yatim. Ya itu tadi teman-teman ya, hati-hati menggambarkan Rasulullah SAW gak bisa sembarangan, karena beliau Rasulullah itu bukan orang biasa. Sesuatu yang kita sematkan kepada Rasulullah harus jelas sanadnya, harus jelas siapa periwayatnya. Kalau memang kita mau berbicara tentang sejarah Rasulullah harus jelas apa dasarnya, karena sesuatu yang kita sematkan kepada Rasulullah itu bisa menjadi sakral, bisa menjadi pedoman umat Islam, bisa menjadi syariatnya umat Islam. Jadi gak bisa main-main berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah pun sudah menegaskan orang yang dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah maka dia tempatnya di neraka. Nah, mengenai analogi yang disampaikan tadi oleh Pak Suswono bahwa Rasulullah ini di usia 25 tahun pengangguran, ya seolah-olah nggak punya apa-apa gitu ya, menikahi Khadijah yang seorang konglomerat janda kaya raya gitu katanya. Ini seolah-olah mau menikmati hartanya Khadijah, seolah-olah Rasulullah mau ngincar hartanya Khadijah. Astagfirullahalazim. Ini apapun niatnya ya, mau bercandakah, mau apapun niatnya, ini adalah sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Dan ini adalah analogi yang keliru besar, karena pada saat itu Rasulullah menikahi Khadijah bukan tanpa modal. Dan hal ini hampir semua umat Islam sudah tahu teman-teman. Nggak usah kiai deh, orang-orang biasa seperti saya tahu bahwa menikahnya Rasulullah dengan Khadijah itu bukan tanpa modal. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya raya. Dan keliru orang yang mengatakan Nabi SAW miskin. Keliru sekali. Waktu beliau menikahi Khadijah, maharnya Khadijah 21 ekor unta. Antum di sini tahu mungkin harga unta. Kalau yang bagus bisa 10.000 real harganya, yang besar. Dan dikasih di sini Nabi SAW kasih unta betina merah, itu unta yang paling mahal. Kalau di Saudi mungkin sekitar 10.000 real harganya. Di sini mungkin sama kurang lebih. Kurang lebih begitu teman-teman. Bayangkan kalau kali 25 ekor. Ya. Berapa mahar Nabi SAW kepada Khadijah? Ratusan juta. Yang kita kadang-kadang di Indonesia cuma kasih perangkat alat sholat, gitu kan. Nabi SAW kasih dengan begitu. Ya. Nabi SAW teman-teman sekalian menggunakan baju yang bagus, kain katun dari Yaman. Nabi SAW makan daging kambing. Dalam riwayat Bukhari beliau paling gemar makan daging kambing, dan beliau paling suka sarit. Sarit itu adalah roti gandum ditaburi kari kambing di atas. Logiskah mengatakan bahwa Rasulullah pada saat menikahi Khadijah, pria pengangguran miskin, dengan begitu mewah pernikahannya dan mahar yang begitu mahal?
Astagfirullahaladzim, ini semua umat Islam mestinya sudah tahu, apalagi seorang tokoh lah, masa nggak tahu sih masalah kayak gini. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.